Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi dikatakan, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di depan mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dalam permenungan saya, persembahan kepada Allah akan jauh lebih bermakna ketika kita berdamai dengan siapapun juga. Kita tidak hanya bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan lalu membenci orang lain. Kita juga harus mencintai mereka seperti kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan mencintai siapapun, baik orang berdosa maupun orang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi, tinggalkan persembahanmu itu. Berdamailah. Karena perdamaian itu akan jauh lebih membuat kita tentram dalam hidup. Membuat kita jauh lebih berbahagia. Membuat kita jauh lebih melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka jelas tadi, Tuhan mengajak kita untuk tidak sekedar mempersembahkan persembahan itu, tapi hati kita harus berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perlakuanmu terhadap sesama, sama hal engkau melakukan sesuatu bagi Allah sendiri. Apa yang kau lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Berdamailah dengan siapapun juga. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya dalam hidup ini kita
kita punya hati yang penuh dengan kedamaian. Kita diajak untuk tidak membenci siapapun. Agar apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Mari Bapak Ibu, mengampuni memang tidak mudah. Tapi mengampuni itu bukan tunggu soal perasaan saya sembuh baru saya mengampuni orang lain. Tidak. Mengampuni itu soal kehendak. Apa saya punya kehendak dari hari ke hari untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dan mengampuni itu sama dengan kita membuang sampah-sampah yang tidak berguna. Lalu kita membiarkan rahmat Allah mengalir bebas dalam hidup kita, agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat-berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, berikanlah hati kami yang mau mengampuni orang lain, agar kami senantiasa melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang bekerja. Berikanlah mereka rezeki yang secukupnya. Berkatilah orang-orang yang sedang punya pergumulan yang berat. Berikanlah mereka harapan agar mereka tidak menyerah dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Berkati kami semua dan biarlah kerahiman-Mu menyertai kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.